Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nike Fonika, MKSOS, dosen dari Prodi Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Video ini saya buat sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PD pada aspek pengajaran. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran studi untuk mata kuliah kajian praktek pekerjaan sosial dengan komunitas adat terpencil. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS dan merupakan bagian dari rumpun ilmu mata kuliah keahlian bagi mahasiswa semester 6 pada program studi pekerjaan sosial. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami gambaran umum perlindungan dan pemberdayaan pada komunitas adat terpencil. Dan juga mahasiswa akan mengikuti serangkaian perkuliahan dengan materi, istilah dan definisi komunitas adat terpencil dan masyarakat adat, indigenous people di Australia dan Vietnam, kebijakan dan pemberdayaan pada masyarakat adat ataupun komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial suku Baduy, profil identitas suku anak dalam atau SAD, kearifan lokal suku anak dalam, persiapan pemberdayaan KAD, pemberdayaan sumber daya manusia KAD, pemberdayaan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan KAD, evaluasi pemberdayaan KAD. Proses pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, pemberian tugas, kuis dan pembelajaran daring ataupun online, serta evaluasi pembelajaran dilakukan pada setiap sesi pembelajaran yang meliputi kehadiran, keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi pertama, sikap, yaitu menghargai keanekaragaman agama, budaya, pandangan, kepekaan dan kepedulian sosial dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil. Kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam praktek pekerjaan sosial dengan komunitas adat terpencil. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian pemberdayaan komunitas adat terpencil secara mandiri. CPL untuk pengetahuan meliputi menguasai pengetahuan tentang praktek pekerjaan sosial dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil. Kedua, menguasai pengetahuan tentang perilaku manusia dan lingkungan sosial komunitas adat terpencil di Indonesia. Yang ketiga, menguasai pengetahuan tentang komunitas adat terpencil sebagai populasi yang berisiko dan terpinggirkan. Untuk keterampilan, mampu mengkaji kasus penerapan model dan teknik pemberdayaan sosial dalam rangka menghasilkan prototipe ataupun model pemberdayaan komunitas adat terpencil, serta mampu menyusun hasil kerja dan kajian empiris praktek pekerjaan sosial dalam bentuk observasi lapangan dan skripsi mahasiswa Poltek SS Bandung. Yang terakhir, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil. Pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi penjelasan RPS dan gambaran umum komunitas adat terpencil. Yang kedua, istilah dan definisi KAD dan masyarakat adat. 3. Kebijakan pemberdayaan KAD. Yang keempat, semiloka pemberdayaan KAD. Yang kelima, persiapan pemberdayaan KAD. Yang keenam, pendamping sosial KAD. Yang ketujuh, evaluasi pemberdayaan KAD. Yang kedelapan, pemberdayaan sosial suku Baduy. Yang kesembilan, konstruksi identitas suku anak dalam ataupun SAD. Yang ke-11, kearifan lokal SAD. Dan terakhir adalah kajian lapangan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan berbagai model pemberdayaan komunitas adat terpencil. Yang kedua, mampu mengkaji berbagai permasalahan dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil. Yang ketiga, mampu mendesain rencana pemberdayaan komunitas adat terpencil. Yang keempat, mampu memanfaatkan berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mampu menyelesaikan masalah-masalah pemberdayaan komunitas adat terpencil. Untuk sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami tentang gambaran pemberdayaan KAD, mampu membedakan pengertian komunitas KAD dengan masyarakat adat, kemudian mampu memahami kebijakan indigenous people di negara-negara lain. Yang keempat, mampu menjelaskan kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil, mampu menjelaskan persiapan pemberdayaan KAD,
mampu menjelaskan pemberdayaan sumber daya manusia KAT dan pendamping KAT. Selanjutnya, mampu menjelaskan pemberdayaan sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan komunitas adat terpencil. Yang kedelapan, mampu menjelaskan evaluasi pemberdayaan KAT. Yang kesembilan, mampu menjelaskan pemberdayaan sosial suku Baduy. Dan ke-10, mampu menjelaskan profil dan identitas suku anak dalam. Yang terakhir adalah mampu menjelaskan kearifan lokal suku anak dalam. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, kuliah dengan mendatangkan dosen tamu, dan terakhir adalah dengan kuliah lapangan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan di ruang kelas, selain itu juga menggunakan media Zoom Meeting. Kemudian, untuk sistem pembelajaran asinkronus menggunakan Google Classroom ataupun WhatsApp Room. Perkuliahan ini memiliki 16 kali pertemuan, 2 diantaranya ada UTS pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Evaluasi pada pembelajaran mata kuliah ini dilihat dari presentasi berikut. Kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa dinilai dengan 10%, penugasan dan kuis 20%, UTS 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%, sehingga bobot keseluruhan berjumlah 100%. Demikian informasi yang bisa saya jelaskan mengenai rencana pembelajaran studi mata kuliah ini, praktek pekerjaan sosial dengan komunitas adat terpencil pada program studi pekerjaan sosial Poltek Esos Bandung. Selanjutnya, saya akan menayangkan cuplikan video sinkronus ataupun perkuliahan di dalam kelas yang saya lakukan pada pertemuan pertama dengan materi mengenai istilah dan definisi masyarakat adat dan komunitas adat terpencil. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kayaknya pagi ini semangat banget ya. Alhamdulillah. Oke, ini pertemuan pertama kita dengan saya, dosen pengampu mata kuliah praktek pekerjaan sosial dengan komunitas. Oke, udah tahu ya. Dan perkenalkan saya Nike, saya yang mengampu mata kuliah ini, jadi akan membersamai kalian dalam 1 semester ke depan, dalam 14 pertemuan sampai nanti UAS dilakukan ya. Ya, karena ini pertemuan pertama, jadi lebih kepada perkenalan mengenai mata kuliah ini dan juga perkenalan dengan dosen pengampunya ya. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah kajian dan saya senang cukup banyak yang mengambil mata kuliah ini karena memang KAT itu agak unik, agak spesifik, jadi tidak banyak yang memilihnya. Mata kuliah kajian KAT ini adalah di mana kalian harus lulus dulu kompetensi multibudaya. Ingat? Belajar dengan siapa? Ada yang dengan saya? Nggak ada ya, jadi dengan Bu Marwanti. Nah, karena dengan kalian lulus KMB, ya kompetensi multibudaya, artinya sudah lebih paham, sudah lebih tahu, udah lebih punya pengalaman menjadi peksos yang punya kompetensi multibudaya, itu bridgingnya udah lebih enak tuh masuk ke KAT, gitu ya. Karena Indonesia dengan keragaman budayanya, latar belakang budaya yang sangat berbeda-beda tersebut, itu udah menjadi softwarenya kalian untuk bisa lebih paham, lebih bisa menghargai, udah lebih bisa toleran terhadap latar belakang budaya yang berbeda. Karena bukan lagi kalian turun ke lapangan itu sebagai masyarakat biasa, tapi sebagai agen perubahan, sebagai pendamping sosial yang akan merubah bersama masyarakat kondisi yang ada di masyarakat nantinya, gitu ya, memecahkan persoalan sosial, memetakan kebutuhannya dan potensinya seperti apa, seperti itu. Masyarakat adat yang eksis di Indonesia itu kan banyak, budaya mereka cukup unik dan spesifik. Mungkin ada di dalam, mungkin saja itu punya nilai prinsip atau cara hidup yang jauh berbeda dengan kalian, gitu ya. Jadi ketika kalian turun ke masyarakat
yang latar belakang budayanya berbeda dengan kalian, nilainya berbeda dengan kalian, itu udah nggak shock lagi. Karena nggak perlu lagi tuh drama shock seperti itu, shock culture seperti itu. Karena pada dasarnya kita turun ke lapangan itu bekerja bersama masyarakat, gitu ya. Jadi nilai-nilai itu udah harus melebur dengan mereka, gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa, gitu. Nah, untuk saya jauh lebih masuk kepada materi, saya pengen tahu dulu, ya kan, beberapa dari kalian mungkin 2 atau 3 orang bisa menyampaikan alasannya kenapa ngambil mata kuliah ini. Silakan Bu. Kalau dari saya pribadi, tadi Ibu menyebutkan kata unik ya Bu. Saya mengambil kajian KAT karena saya merasa tertantang dan saya suka dengan hal-hal yang unik. Karena saya juga pengen mengetahui gitu bagaimana masyarakat adat ini bisa mempertahankan budaya adatnya gitu di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Dan saya ingin mengetahui bagaimana mereka bisa mempertahankan budaya itu dengan segala kerumitan ataupun masalah dan juga tantangan yang dihadapi mereka ketika situasi sulit yang dimana mungkin pemerintah nggak terlalu mementingkan mereka gitu Bu. Jadi saya ingin mengetahui mereka bisa mempertahankannya seperti apa, seperti itu sih. Oke, terima kasih Noel. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Adila. Alasan saya cukup simpel mungkin ya, karena tadi Ibu menyebutkan bahwasannya kalau di KAT ini jarang diminati gitu, karena menurut saya itu bisa menjadi alasan karena semakin kurang minatnya terhadap semakin kurang minatnya terhadap mahasiswa pada KAT ini, semakin besar juga peluang saya untuk bisa mendapatkan peluang kerja lebih besar. Ya, terima kasih Adira, sangat substantif sekali. Dan satu lagi, cowok nih, siapa? Saya. Iya, silakan Rifki. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi kalau dari saya sendiri alasannya itu mungkin 2 dari yang kita udah dapat mata kuliah masalah sosial sama perubahan sosial tuh Bu. Yang pertama, kalau dari kesenjangan masalah sosial, itu kan kita belajar di mana masalah itu kesenjangan kondisi yang ada sama apa yang diharapkan. Nah, yang kata diharapkan ini kan sebenarnya subjektif tuh. Nah, itu saya pengen tertarik dengan apa sih yang diharapkan masyarakat yang kita rasakan maksudnya secara modern, dan apa yang diharapkan apa yang menjadi masalah ataupun apa kesenjangan yang ada di masyarakat adat. Lalu yang kedua mungkin sama kayak Noella tadi yang tentang perubahan sosial, di mana kita di mata kuliah perubahan sosial itu materi atau teorinya itu berfokus pada teori yang ada di dunia kayak dunia ketiga ataupun globalisasi. Dan yang ada itu bagaimana dampaknya pada masyarakat adat terpencil gitu sih. Oke, terima kasih Rifki, Adila, dan Naya untuk alasan yang disampaikan. Dan saya senang sekali karena alasannya sangat substantif ya, jadi nggak ada yang alasan-alasan teknis karena ini ke teman gitu ya. Yang penting ada milih, tapi ya dengan alasan yang kalian sampaikan, saya berharap apa yang menjadi target kalian, cita-cita kalian, ekspektasi kalian terhadap mata kuliah ini juga nanti kita bisa penuhi sampai di akhir ya dalam proses belajar bersama. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama. Karena ini materi perkenalan, seperti yang tadi saya bilang, kita akan memahami lebih dulu apa sih yang dimaksud dengan komunitas adat terpencil itu, dan spesifiknya adalah ataupun masyarakat adat gitu ya. Kita coba lihat berbagai narasi yang muncul di masyarakat kita untuk masyarakat adat. Jadi ada banyak istilah yang sebenarnya muncul untuk memahami masyarakat adat itu seperti apa sih atau apa sih gitu kan ya. Ada yang menyebutnya masyarakat hukum adat, ini berkaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat juga ya, MHA. Ada yang nyebut orang asli juga ya, seperti mendefinisikan bahwa masyarakat asli, masyarakat native, masyarakat yang pertama kali mendiami wilayah itu adalah orang asli. Ada masyarakat tradisional juga, karena masyarakat adat itu sangat kuat dengan adat budaya tradisional yang mereka pegang. Ada masyarakat lokal, ada masyarakat adat terpencil, menjadi sebuah terminologi yang kita bahas di mata perkuliahan ini. Ada masyarakat pedalaman, masyarakat pribumi. Nah, secara umum dia disebut sebagai masyarakat adat dalam konteks yang netral ataupun indigenous people ya. Tapi kalau kita melihat
komunitas adat terpencil, pedalaman itu dia udah ada bau-bau isunya apa gitu ya. Dan tahu nggak, di beberapa wilayah tertentu ada yang masyarakat adat seperti yang kita pahami di sini, penyebutan yang sifatnya agak lebih lokal. Ada yang tahu? Kayak masyarakat orang Kubu. Nah, siapa nih? Orang Sumatera tahu nih, ya kan? Ya, kamu orang Palembang, orang Padang ya. Ya, ada masyarakat Baduy gitu. Nah, orang Kubu itu biasanya dilekatkan untuk memberikan persepsi tertentu. Biasanya persepsi nggak bagus, ya kan? Atau enggak menstigmakan tertentu. Ya, makanya kalau orang Sumatera kenalnya masyarakat Kubu itu kalau secara nasional kita kenalnya adalah suku anak dalam, SAD gitu ya. Sementara Kubu itu disebutkan ke mereka untuk melekatkan ada persepsi negatif yang dilekatkan kepada mereka. Entah itu primitif, berbelakang, hidupnya dekat dengan alam, seperti itu ya. Tidak berpendidikan dan lain-lain. Baduy juga seperti itu sebenarnya, tapi agak lebih bisa diterima saat ini untuk orang Baduy ataupun masyarakat Baduy karena secara mentalnya disebut orang Kanex, ya. Oke, ini yang narasi yang muncul di masyarakat kita mengenai pemahaman terhadap masyarakat adat. Kita lihat secara definisinya, ya. Secara umum, masyarakat adat itu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik, kesamaan asal-usul, tanah, wilayah, sumber daya alam, identitas budaya yang khas. Biasanya mereka menempati wilayah yang punya satu kesatuan demografis seperti itu ya. Ini secara umumnya ya. Kita lihat menurut PBB, masyarakat adat atau indigenous people itu ini ada tercantum di dalam UNTRIP ya, Declaration on the Right of Indigenous People, bahwa masyarakat adat adalah kelompok yang memiliki sebuah identitas sosial dan kultural yang dapat dibedakan dari masyarakat dominan yang membuat mereka tidak diuntungkan dalam proses pembangunan. Saya sengaja meng-highlight ada tulisan berwarna merah, tidak diuntungkan dalam proses pembangunan. Itu menandakan bahwa kondisinya pada saat ini masyarakat adat itu adalah minoritas. Mereka lekat dengan persoalan sosial yang terjadi saat ini, terpinggirkan, terisolasi, ada di kondisi-kondisi yang jauh dijangkau sehingga mereka tidak diuntungkan dalam proses pembangunan, gitu ya. Oke, di dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya adanya definisi mengenai masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional ini menandakan bahwa sebenarnya perlindungan, pengakuan terhadap keberadaannya mereka sebenarnya sudah diakui, gitu ya. Tapi nanti kita coba lihat kenapa ada muncul terminologi komunitas adat terpencil, ya. Itu yang tadi saya bilang udah ada bau isu-isunya, gitu ya. Sementara di konstitusi mereka sudah diakui eksistensinya dengan keberadaannya mereka, dengan hukum adat yang mereka jalanin tersebut, gitu ya. Dari sisi pemerintah, kebetulan kita di Poltek Esos itu kan berada di bawah Kementerian Sosial ya. Dari sisi pemerintah memang ada perlindungan yang kemudian muncul di dalam program-program ataupun kebijakan pemerintah terhadap komunitas adat terpencil ini. Kita tahu di Kemensos ada struktur namanya Direktorat KAT ya, dan mereka menyusun ada serangkaian, ada program yang kemudian dilekatkan khusus kepada komunitas adat terpencil ini. Sebagai pengetahuan teman-teman, di KAT itu sendiri mendefinisikan ada 3 kategori KAT yang ada di Kemensos, yang mana kalau KAT kategori 1 itu adalah kondisi hidupnya sangat sederhana, hidupnya berpencar dan berpindah, belum ada interaksi dengan dunia luar, komunikasi hanya dapat diketahui oleh komunitas mereka sendiri. Kita langsung saja lihat di kategori kedua adalah kondisi hidupnya juga sangat sederhana, hidupnya masih berpencar dan berpindah, tapi sudah ada kontak dengan dunia luar dari komunitasnya mereka, gitu
gitu ya, dan mulai mengenal ada sistem bercocok tanam seperti itu. Dan kategori ketiga adalah mereka mulai menetap dan di tempat tertentu. Kemudian hidupnya berkelompok dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kategori 1 dan 2. Sudah lebih mengenal teknologi, udah lebih bisa mengadopsi teknologi yang berasal dari luar, dan mereka mulai ada pelemahan terhadap peran tokoh adat di dalam masyarakatnya. Nah, kenapa kemudian Kemensos memberi ada definisi berdasarkan kategori ini? Ini untuk address ataupun memplot program yang perlu dilakukan secara sustain, secara berkelanjutan di masyarakat adat. Jadi untuk yang kategori 1 itu dengan kondisi mereka yang sangat sederhana, itu perlu ada pendampingan yang lebih panjang. 3 tahun untuk kat kategori 1, 2 tahun untuk kat kategori 2, dan 1 tahun untuk kat kategori 3. Oke, untuk sebelum kita lebih jauh ke melihat pemberdayaan, kebijakan apa yang kemudian muncul kepada KAT, saya pengen tahu lebih dulu dari kalian apa saja sih kira-kira masalah yang dihadapi masyarakat adat yang kalian ketahui. Coba disebutkan, nanti saya bisa menuliskan di sini. Masalah. Oke, kira-kira apa? Saya akan tulis di sini. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Oke. Kemiskinan, Bu. Kemiskinan. Globalisasi, Bu. Apa? Globalisasi. Oke, globalisasi. Ya, apa lagi tadi? Sulit menerima perubahan, Bu. Sulit menerima perubahan. Kurangnya akses terhadap pendidikan. Akses pendidikan. Ada lagi? Infrastruktur, Bu, yang kurang merata. Infrastruktur tidak merata. Ada lagi? Lemahnya jabatan. Apa? Lemahnya kekuatan. Timpangnya kekuatan hukum. Banyak ya. Berarti udah cukup paham nih sebenarnya referensi soal masyarakat adat. Ada lagi? Haknya tidak dilindungi, Bu. Oh, perlindungan hak. Ada lagi? Ini sampai penuh nih. Pikir ya. Ada lagi? Ya, cukup banyak. Saya mencatat bahkan ada 8 persoalan yang bisa kalian tangkap mengenai masyarakat adat. Ya, yang paling banyak bisa berkaitan dengan aksesibilitas, ada yang berkaitan dengan kesenjangan, ada yang ngomong juga soal hukum, dan yang menarik adalah soal globalisasi. Ya, ini saya cukup menarik menurut saya karena itu adalah kondisi yang tidak ada di dalam kontrolnya mereka. Ya kan, masyarakat adat itu sering berada di dalam kondisi yang mereka mempertahankan sesuatu dalam upaya pelestarian dan bagaimananya, tapi di luar dunia bergerak, dan kemudian itu tidak mungkin tidak menyebabkan ada perubahan kepadanya mereka, sehingga globalisasi itu sesuatu yang sulit kita kontrol sebenarnya, yang berdampak pada masyarakat adat seperti itu. Oke, dengan banyaknya persoalan yang bisa kita tangkap dari yang kalian sampaikan itu tadi. Dan persoalannya bukan persoalan-persoalan yang kecil, tapi justru persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Oleh sebab itu, kenapa butuh ada pemberdayaan, kan? Gitu ya, sangat spesifik masalahnya, masuk ke mereka juga tidak mudah, gitu ya. Jadi memang butuh kekhususan, kapasitas, skill, keterampilan untuk bisa bekerja dengan masyarakat adat, apalagi masyarakat adat terpencil, gitu ya. Pemberdayaan, dalam konteks pemberdayaan tentunya nanti teman-teman sebagai Peksos itu akan menjadi pendamping sosial yang akan turun bersama masyarakat untuk membawa perubahan kepada kehidupan mereka yang lebih baik. Karena pada dasarnya setiap masyarakat itu tidak ada yang stuck, mesti mereka terjadi perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dalam pertemuan berikutnya saya minta teman-teman masing-masing tugas individu untuk mencari referensi persoalan yang ada di masyarakat adat tertentu, gambarkan profilnya seperti apa, masalahnya seperti apa,
Dan karena besok itu di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pemberdayaan komunitas adat terpencil, kita akan coba petakan potensi dan kebutuhan apa yang bisa kita lihat dari masyarakat meskipun kompleksnya persoalan yang ada di mereka untuk menjadi modal perubahan itu, perubahan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik gitu ya. Itu. Oke, nanti 1 atau 2 orang kita akan ulas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Cukup Ibu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita selesaikan pertemuan ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan khususnya untuk mata kuliah praktek pekerjaan sosial dengan komunitas adat terpencil. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim penilai dan panitia pada sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih juga kepada dosen dan mahasiswa yang membantu dalam mensukseskan berjalannya kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.